Share computer sound. Share. Bentar Oke, ya. udah. Stop share. Coba Tia share ini ya. Udah dijadiin co-host. Stop. Lilis pertama kan? Ini udah ke bisa kelihatan? Bisa. Right. Good. Stop share. Okay, good. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang semua peserta yang telah berhadir pada acara webinar pada hari ini. Izinkan saya menyapa seluruh peserta yang telah berhadir pada siang kali ini. Hormat saya kepada dua pemateri yang telah berhadir, yaitu materi pertama kita Lilis Suadah dan siapa itu? Dan Mutia Elviani. Mungkin ada langkah baiknya sebelum kita memulai mendengarkan pemateri dari dua pemateri pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca doa bersama dalam hati dan menurut keyakinan masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan Ketua Pelaksana dari Bang Ali Hashimi selaku Ketua Pelaksana pada webinar hari ini. Kepada Bang Ali kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, kedengaran semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kesehatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala agar dapat menjalankan hari ini sebaik mungkin. Tak lupa pula kita sampaikan hadiah selawat beriring salam kepada junjungan besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kita telah dibawa ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Lilis dan Ibu Mutia selaku pemateri, yang saya hormati Presiden Mahasiswa Unsyah Hafiz Al-Mukarram, dan yang saya banggakan seluruh peserta yang hadir. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang ikut serta untuk menyukseskan acara ini, khususnya kepada seluruh panitia. Acara ini adalah bentuk kerjasama BEM Unsyah dan Education USA Aceh yang bertujuan untuk memberikan seluruh peserta sebuah wadah berbagi informasi mengenai beasiswa ke luar negeri, bagaimana mendapatkannya, berbagi pengalaman, mendapatkan motivasi, dan berinteraksi dengan mereka yang telah meraih beasiswa ke luar negeri. Dan pastinya besar harapan saya dan seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini agar acara ini dapat berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat pada kita semua. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada semua yang berhadir di acara ini apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Bang Ali Hashimi yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Presiden Mahasiswa Unsyah Muhammad Hafiz Al-Mukarram. Kepada Muhammad Hafiz Al-Mukarram kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin,
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih tetap produktif dalam melaksanakan kegiatan kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada kehariban junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilian kepada alam yang berilmu pengetahuan, sehingga kita mampu menjadi manusia yang betul-betul bebas hari ini, menjadi manusia yang betul-betul mempunyai intelektual yang baik, bebas dalam berkreativitas dan lain sebagainya. Yang saya hormati Ketua Panitia acara hari ini, Ali Hashimi, moderator yang telah mempersilahkan saya, yang saya hormati dan yang kita banggakan sama-sama kedua pemateri hari ini yang mengisi kegiatan kita, yaitu Ibu Lilis Suadah dan Ibu Mutia Elvani. Selanjutnya juga Education USA yang bekerja sama dengan BEM Unsia hari ini dalam melaksanakan kegiatan webinar scholarship dan entrepreneurship hari ini dengan tema Release Your Dreams and Explore the World with Scholarship. Artinya di sini kita harus betul-betul mengembangkan potensi kita. Mengembangkan potensi kita, apalagi pasca pandemi ini Indonesia membutuhkan entrepreneur muda. Membutuhkan para pembisnis muda yang mengembangkan UMKM-nya sehingga kita dapat membantu perekonomian Indonesia ke depan. Artinya saya berharap kepada seluruh rekan-rekan sekalian untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan ini. Selanjutnya yang saya banggakan seluruh peserta dari kegiatan webinar scholarship dan entrepreneurship ini, seperti saya katakan tadi bahwasanya saya berharap pada kegiatan kali ini rekan-rekan sekalian dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk bertanya sebanyak-banyaknya kepada kedua pemateri kita untuk dapat bertukar pikiran. Pasti banyak pengalaman-pengalaman dari kedua pemateri ini yang dapat dibagikan kepada seluruh rekan-rekan sekalian. Dan jadikan momentum ini menjadi momentum untuk memulai, untuk kawan-kawan yang belum memulai, untuk memulai entrepreneur, untuk memulai menjadi seorang pemimpin ke depan dalam mengembangkan potensi dirinya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya, sebelum saya menutup, kata-kata sambutan dari saya sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Syakuala, saya ingin menyampaikan bahwasanya kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa melaksanakan semua program-program sesuai dengan kebutuhan dari seluruh mahasiswa bahkan masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia hari ini. Dan kenapa kita betul-betul menjunjung tinggi yang namanya entrepreneur, scholarship dan entrepreneur hari ini, karena kita rasa hari ini entrepreneurship adalah yang dibutuhkan oleh Indonesia pasca pandemi. Artinya kita berharap kawan-kawan betul-betul memanfaatkan kegiatan hari ini untuk membuka wawasan kita bersama agar kita menjadi manusia-manusia yang betul-betul bermanfaat baik dari diri kita, keluarga kita maupun Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Hafiz Al-Mukaram atas kata sambutannya. Maka pada webinar siang kali ini kita mengangkat tema yaitu wujudkan impian Anda dan jelajahi dunia dengan beasiswa. Jadi adapun sebentar lagi kita akan mendengarkan dari dari kedua pemateri itu tentang mengetahui jenis-jenis beasiswa studi keluar Indonesia dan mengetahui persyaratan dan teknis pengajuan beasiswa.
Kemudian memahami betapa pentingnya pendidikan dalam menggapai cita-cita. Dan kita akan masuk kepada pemateri pertama, yaitu Ibu Lilis Suadiah. Mungkin akan saya membacakan sedikit CV tentang beliau. Beliau nama lengkap beliau yaitu Lilis Suadiah, biasa dipanggil Bu Lilis, bekerja sebagai advisor di Education USA. Ada pula jenjang pendidikan atau riwayat pendidikan beliau, yaitu beliau menempuh pendidikan bahasa Inggris di UIN Araniri, Darussalam, Banda Aceh. Kemudian master dalam bidang TESOL diraih di Flinders University, Australia. Ada pula pengalaman organisasi yang telah beberapa sebagai advisor, kemudian menjadi dosen luar biasa di UIN Araniri. Jadi Ibu Lilis ini merupakan Ibu Lilis telah menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan pendidikan bahasa Inggris UIN Araniri. Kemudian Bu Lilis pernah berkesempatan mengikuti program pertukaran di Amerika Serikat, yaitu English Liga Studi Program di South Carolina University dan program Intensive Session and Camp Exchange di Kentucky dan Detroit, USA. Sementara program masternya dalam bidang TESOL diraih di Flinders University, Australia. Mungkin kita lanjutkan kepada Bu Lilis. Sudah terhubung dengan Bu Lilis di sana? Mungkin sudah ya, sudah terdengar ya. Kepada Bu Lilis kami persilakan waktu dan tempat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih banyak untuk panitia yang luar biasa. Di sini ada Ketua BEM Unsiah juga ya. Terima kasih dan juga Dinda Ali dan Hafiz sudah mengkoordinir event ini. Ya, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah dan juga tentu segala puji ya kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini inisiatif yang sangat bagus saya pikir, karena yang namanya kuliah ke luar negeri bukan sistemnya itu atau prosesnya instan. It takes a long process, dan salah satu event seperti ini sangat dibutuhkan oleh banyak peserta. So untuk peserta semoga bisa tetap bergabung sampai akhir event, karena nanti di sesi 2 juga akan ada rekan saya yang punya pengalaman mendapatkan beasiswa yang luar biasa. Oke, so without further ado, let me share the screen. Nanti saya pakai bahasanya campur-campur, boleh ya? Boleh, Bu. Okay. Biar kayak gaduh-gaduh ceritanya. Oke, let me see my desktop and share. Can everyone see my slide now? Kelihatan nggak slide-nya ini? Kelihatan, Bu. Okay, wonderful. Let's start. Okay, so my name is Lilis Suadiah. Kalian boleh panggil Bu Lilis atau Kak Lilis ya, as you wish. And I'm Education USA Advisor. Mungkin pertanyaannya apa sih Education USA? Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Ya, bagi yang belum tahu, hang on. Okay, so I think I need to start share screen. Okay, so Education USA ini adalah lembaga yang disupport oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang tujuannya memberikan informasi yang akurat, terupdate dan komprehensif berkenaan dengan kuliah di Amerika. Kita tidak mewakili kampus manapun dari 4.000-an kampus di Amerika. Kita tidak mewakili kampus manapun ya. So kita independen. Di dunia ada 425 Education USA Center yang tersebar di 178 negara. So this is not a new center. In Indonesia, we are located in Aceh. Saya sendiri sebagai advisornya, and we have one center in Medan, 2 centers in Jakarta, satu di Kedutaan Amerika, satu lagi di Pasifik
Pacific Mall ya. Dan di Malang ada 1 center di Universitas Muhammadiyah Malang, ada 2 center di Surabaya, satu di US Konsulat Surabaya dan satu lagi di Universitas Erlangga, dan yang terakhir itu 1 center di Makassar. Yang paling penting adalah semua layanan Education USA itu gratis, termasuk misalnya teman-teman mau membuat webinar, mau membuat diskusi, membuat workshops, kalian boleh mengundang Education USA untuk mengisi dan tidak perlu khawatir berapa biayanya, because semuanya tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Nah, apa sih layanan yang kita berikan? Basically, we go through 5 steps, mempersiapkan siapa saja yang mau kuliah di Amerika. Yang pertama, research your options. Jadi siapapun yang mau kuliah itu biasanya akan melewati 5 tahapan ini. Yang pertama, research your option, memilih institusi yang kita ingin belajar ya. Termasuk di dalamnya memilih jurusan. Uniknya di Amerika itu jurusannya banyak sekali. Dan kalau misalnya kuliah S1, yang menarik adalah kalian tidak perlu menentukan jurusan di tahun pertama. Jurusan itu bisa dipilih di tahun ketiga. Kalau tahun pertama sudah yakin sekali boleh juga gitu, tapi tidak wajib ya kalau untuk S1. Nah, selain memilih kampus, memilih lokasi, memilih program, kami juga membantu teman-teman dalam pembiayaan. Ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi ada kesempatan apa saja sih untuk kuliah di Amerika dalam hal pembiayaan? Kemudian ini berkenaan dengan beasiswa ya tentunya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berdiskusi tentang bagaimana mendapatkan beasiswa ke Amerika, boleh hubungi Education USA Center. Yaitu saya sendiri sebagai advisor kalau di Aceh. Nah, yang selanjutnya kalau kita sudah tahu, oh ini saya sudah dapat beasiswanya, saya mau daftar ke kampusnya. Daftar ke kampus itu juga ada prosesnya, ada dokumen yang harus dilengkapi, ada persyaratan-persyaratannya. Nah, kita bantu juga di tahap ini. Kalau sudah daftar ke kampus dan kampus menyatakan congratulations, you got accepted in our university, nanti kampus akan mengeluarkan yang namanya I-20, ya, surat yang menyatakan kalian sudah lulus dan kalian siap untuk mendaftar di visa. Visa ini menjadi persyaratan penting yang nanti akan ditempelkan di paspor kita. Nah, kami Education USA juga membantu dalam hal pendaftaran visa, tapi kami tidak mengeluarkan visa karena itu bagian dari kedutaan Amerika, yaitu visa konsuler. Kalau visa kalian sudah dikeluarkan, nanti tahapan terakhir kami mengadakan sesi keberangkatan, persiapan keberangkatan. Apa dokumen apa yang harus dibawa, makanan seperti apa yang boleh, makanan seperti apa yang tidak boleh, dan lain-lain. So it's a complete, like steps from early preparation until your departure, and everything is free of charge. Nah, topik kita hari ini adalah pursuing scholarships to study in the US. Karena saya dari Education USA, maka paparan saya itu akan lebih spesifik ke beasiswa ke Amerika. Nah, let's see. Tahu nggak sih, ya ini kalau kayak cerita-cerita, tahu nggak sih bahwa kalau ke Amerika untuk anak S1 itu biasanya sumber pendanaannya itu adalah dari biaya pribadi kalau S1. Apakah ada beasiswa dari kampus? Ada, tapi it's really competitive dan juga biasanya partial, setengah, tidak penuh. Tapi kalau untuk graduate, nah di Amerika itu undergraduate disebut S1, kalau graduate itu S2 dan S3. Ya, untuk graduate study, there are a lot of financial aids, ya, bantuan dana dari kampus. Misalnya, kalian bisa bekerja menjadi asisten research, atau kalian bisa bekerja menjadi asisten teaching atau asisten mengajar, ya. Asisten dosen, ceritanya kalau kita di Indonesia. Dan nanti dengan pekerjaan seperti di sini, ya, nanti pihak kampus akan membayarkan biaya kuliah kita. Satu lagi, selain bantuan dana dari kampus, kalian juga bisa mencoba scholarships atau beasiswa dari sumber-sumber yang lain. Oke, let's see. Nah, ini dia. Kalau kita bicara tentang beasiswa, ya, sumbernya itu ada beberapa kalau ke Amerika. Yang pertama itu dari pemerintah. Kalau pemerintah Amerika, mungkin kalian familiar dengan Aminef, familiar dengan Fulbright, ya, dan lain-lain. Ini sumbernya dari pemerintah Amerika. Kalau pemerintah Indonesia ada juga, ada LPDP,
ada Dikti, ada 5.000 doktor, dan kita sendiri juga ada beasiswa BPSDM. Cuman ya harus menunggu update apakah atau kapan beasiswa itu akan dibuka kembali. Selanjutnya, selain dari pemerintah, beasiswa itu juga bersumber dari lembaga. Contoh di sini itu ada Institute International Education, atau ada juga ISWA Center, yang dimana kalau kalian keterima di beasiswa ini, kalian bisa melanjutkan program master di University of Hawaii Manoa, ya, khususnya ke Hawaii, nggak bisa ke seluruh kampus di Amerika. Ford Foundation juga begitu. Nah, Freeman Asia juga salah satu beasiswa yang lain. Nanti kalian boleh bisa cek langsung. Kalau memang membutuhkan informasi, kalian screenshot aja ya. Nanti bisa langsung di Google lebih detail. Nah, beasiswa ini adalah dari lembaga. Selanjutnya ada juga beasiswa dari universitas. Contoh ada Carolina University, Minnesota State University Mankato, ada Georgetown University. Apakah ini saja? Tidak. There gonna be a long list of universities offering scholarships. Bagaimana saya tahu? Kalian boleh cek langsung di educationusa.state.gov. Di sini nanti kalian klik bagian step 2 ya, finance your study, pembiayaan kuliah, akan muncul universitas-universitas yang memberikan beasiswa. Funding US tadi juga bisa. Oke. Nah, ini salah satu beasiswa dari pemerintah Amerika, Aminef. Tujuannya itu meningkatkan ya mutual understanding antara masyarakat Amerika dan juga Indonesia. Contohnya programnya banyak, ada yang master, ada yang PhD, ada yang visiting scholars, ini untuk dosen yang mau melakukan research di Amerika. Kemudian ada program kerjasama dengan Dikti, kolom ini khusus untuk dosen ya di bawah Dikti. Yang selanjutnya itu adalah fellowship. Jadi adik-adik yang masih sekolah, yang belum lulus, ya kalau lulus itu mungkin targetnya S2 atau mungkin S3. Kalau belum lulus, kalian baiknya memanfaatkan beberapa program fellowship. Apa sih beda scholarship dengan fellowship? Kalau scholarship itu biasanya di akhir program kalian mendapatkan ijazah. Kalau fellowship ini mendapatkan sertifikat, bukan ijazah. Contohnya kalau dari Fulbright, ini ada yang namanya FLTA. Kalau adik-adik punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, suka mengajar bahasa Indonesia, ikutilah program ini. Jadi nanti kalian bisa tinggal di Amerika selama 1 semester atau 2 semester. Kalian mengajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa di Amerika. Nah, ada nggak sih dari Aceh? Banyak. Terakhir itu kita pernah bikin nih Education USA Aceh, yang keterima itu adalah guru ya di salah satu sekolah di Banda Aceh, mengajar bahasa Indonesia di sekolah Harvard. Nah, kebayangkan? So, nothing is impossible. Jadi kalau belum lulus jangan tunggu ini dulu. Daftar dulu program-program yang ada. Kalau ini, kalau ini itu udah lulus S1. Ya, yang sudah lulus S1, sorry. Yang belum lulus S1 ini programnya. Global Undergraduate Exchange Program. Ada nggak lulusan dari Aceh? Ada. Ya, biasanya ini malah sepengetahuan saya dia kalau udah dapat program ini biasanya dia untuk dapat S2 itu lebih gampang karena dia sudah punya pengalaman kuliah di luar negeri atau ya ikut program di luar negeri. Jadi program ini ngapain aja? Kalian akan tinggal di Amerika selama 1 semester. Nanti di sana kalian akan belajar di kampus di Amerika, tapi tidak dapat ijazah, dapatnya sertifikat. Jadi program untuk persiapan kita kuliah S2 lah ceritanya. Community College ini juga program yang sangat bagus. Kalau kalian sudah lulus S1, suka mengembangkan atau memberdayakan masyarakat, nih terutama yang sering ikut BEM ya, ikut kegiatan komunitas. This program is for you guys. You can stay 10 months, 10 bulan di Amerika, semuanya gratis di cover. Jadi kalian ngapain di sana? Ya belajar. Misalnya kalian sukanya bidang pariwisata, nanti kalian akan diajari bagaimana sih menjadi atau mengembangkan pariwisata yang bagus. Kami pernah bikin event nih sama alumni CCIP ya, Community College Initiative, yang mereka itu ketika di US ya, di Amerika bukan hanya belajar di kampus, tapi juga akhirnya jadi tour guide di ini nih di White House ya, di Gedung Putih dan di beberapa tempat wisata di Amerika. So pengalaman seperti itu tuh pengalaman yang mahal. Jadi selagi kesempatan itu buka, ayo daftar. Informasi lebih detail boleh dicek di www.aminef.org.id.
Nah, kalau tadi dari pemerintah Amerika, ini adalah contoh dari East West Center, dari organisasi atau lembaga yang saya sebutkan ya. Program ini untuk graduate degree. Tapi kampusnya ya nggak semua kampus di Manoa. Ada juga nih yang East West Center Alumni Scholarship. Ini sumber pendanaannya itu dari alumni. Asian Development Bank, ini juga salah satu program yang lainnya. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang program ini, boleh langsung di Google di sini. Kalau misalnya, oh saya bingung cara ngetiknya panjang sekali, ketik aja East West Center, nanti pasti muncul informasi yang lebih detail. Oke, kalau universitas ini saya sebutkan tadi ya, ada contohnya ini COVID Relief ya, dia memberikan beasiswa untuk berkenaan dengan COVID. Masa COVID seperti ini. Jadi ataupun ini Minnesota State University, dia memberikan ini tidak penuh beasiswanya, tapi dia menawarkan beasiswa untuk mahasiswa internasional, tetapi jumlah SPP yang harus dibayar itu sama dengan mahasiswa lokal. Jadi for your information, di Amerika itu untuk mahasiswa lokal biaya kuliahnya itu lebih murah dibandingkan dengan international student. Merit-based scholarships ini juga seperti itu. Jadi kalian boleh cek lagi nanti di educationusa.state.gov/financial aids ya. Nanti cari tahu lebih detail. Misalnya nih merit-based ini dia tawarkan berapa persen? Apakah penuh? Ya, apakah semuanya di cover atau misalnya dia cuma mengcover biaya kuliah saja. So, doing research is really important. Di Amerika, beasiswa dari kampus itu biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu merit based, yang kedua need based. Merit based itu adalah misal selama kita kuliah S1, kita punya GPA 4 atau kalian punya talent atlet renang atau misalnya kalian pandai musik ya. Atau misalnya say for example kalian ini contoh nih, saya nih ketua BEM ya, leadership potensialnya besar. Oh, other personal characteristics. Jadi like your achievement ya, pencapaian-pencapaian kita. Yang kedua, dilihat dari kemampuan ekonomi. Ada juga beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa yang memiliki masalah ya dalam hal ekonomi. Like you need support for your financial. So, nanti kalian juga bisa berkonsultasi dengan pihak kampus apakah mereka menawarkan beasiswa ini. What is interesting about studying in the US is that you can work on campus. Kalian bisa bekerja, tetapi tergantung dari visa ya. Nanti dicek lagi. Kalau misalnya kalian bekerja dengan, say for example, kuliah di Amerika dengan beasiswa Fulbright, maka itu harus dikomunikasikan dengan pemberi beasiswa, boleh atau tidak. Tapi intinya, kalau kalian kuliah di Amerika, ada kesempatan untuk bekerja. Nah, bekerja ini penting sekali karena bukan hanya nambah uang, tetapi ketika kalian kembali ke Indonesia, pengalaman itu bisa kalian tuliskan di dalam CV kalian. Jadi pengalaman untuk CV itu lebih banyak ya. So, berapa banyak per minggu kalian bisa bekerja 20 jam part time, dan kalau selama libur kalian boleh bekerja 40 jam per minggu ya. Yes, ini income-nya per tahun lumayan untuk mensupport kuliah di Amerika. Nah, ini tips yang akan saya bahas adalah step and tips to apply to scholarships. Langkah-langkah dan tips-tips mendaftar ke beasiswa ke Amerika. Yang pertama, sebelum daftar apa yang harus kita lakukan, ketika mendaftar dan sesudah mendaftar. Sebelum mendaftar, yang pertama itu adalah plan ahead of time. Ayo rancang itu seawal mungkin, jangan tunggu lulus. Sebelum lulus itu daftar. Saya sendiri sebelum lulus malah tuh dari SMA tuh udah punya cita-cita untuk kuliah di Amerika. Kalau masa SMA sudah lewat, jangan khawatir. Kalau masih S1 ya udah rajut mimpi itu sejak S1. Saya mulai ikut pertukaran itu ketika saya masih S1 ya. Jadi kayak belum pernah kemana-mana. Pertama sekali pergi, bukan cerita kemana-mana ke luar negeri ya, keluar kota nih. Saya belum pernah keluar kota yang jauh-jauh, tapi pertama sekali pergian itu langsung ke Amerika. So, ayo mulai sedini mungkin. Kemudian ketahui passion kalian. Kalian ingin mendalami apa sih? Apa sih passion kalian? Nah, apa yang ingin kalian lakukan di masa yang akan datang? Jadi memiliki pemahaman yang jelas tentang rancangan masa depan kita itu penting. Karena yang namanya beasiswa itu adalah free money, uang gratis.
ribuan orang mendaftar, and we want to make it competitive, right, for your application. Selanjutnya, selama belum mendaftar, build up your CV, karena ketika kita mendaftar, CV itu nggak bisa di-improve lagi, udah segitu. Jadi sebelum misal kalian mau mendaftar untuk program S2, ya targetnya S2, bangun dulu CV kalian. Apa yang menarik dari pendidikan kalian? Apa yang menarik dari training kalian? Bagaimana dengan kegiatan ekstrakurikuler kalian? Dan juga ini butuh waktu yang lama to improve your language proficiency. TOEFL atau IELTS. Ayo pelajari seawal mungkin, persiapkan seawal mungkin tesnya. Jadi begitu kita tes, kita nilai TOEFL-nya cukup. Jangan nanti, oh ini CV-nya udah padat sekali. Udah kalau orang 1 lembar saya bisa 4 lembar isinya. Tapi ya sayangnya bahasa Inggrisnya nggak cukup, ujung-ujungnya nggak bisa daftar karena satu persyaratan. Ya, join short course atau extracurricular activities. Ya, jangan ragu-ragu untuk mendaftar. Nothing to lose, just give it a go, right? Masalah lulus enggak itu masalah lain. When you try, kalian tuh udah punya motivasi untuk like, you know, going into your next program, either master's or PhD. Ekstrakurikuler juga begitu, ya. Jangan jadi kupu-kupu, kuliah pulang aja, tapi coba gali potensi kita, coba berkontribusi untuk orang lain juga. Search for scholarships available. Cari tahu ada beasiswa apa saja sih. Jadi kita bisa persiapkan persyaratannya seawal mungkin. Nah, attend or join seminar by scholarship providers. Ya, seperti hari ini kalian sudah memulai satu langkah sebelum mendaftar, which is great, ya. Kalau kalian punya informasi lanjutan, consult with Education USA. Seperti saya bilang, layanan kita itu cuma-cuma. Kalian bisa mengontak dengan email, ya, atau dengan Instagram. It's really easy. Dan alumni juga begitu, karena dengan cerita alumni itu biasanya cerita real gitu. Yes, oke. Coba kita lihat persyaratan dari Fulbright saja. Tadi saya sebutkan S1 harus ada GPA 3,0. Jadi teman-teman yang belum lulus usahakan minimal itu 3. Ya, kalau sampai 3,5, 3,7, 4 itu lebih bagus, karena kita jadinya lebih kompetitif. TOEFL requirement itu 5,5. Jadi kalau mau daftar beasiswa ini, seawal mungkin persiapkan, saya nggak boleh kurang nilainya dari 5,5. Karena kalau yang lain pun sudah sangat luar biasa, ini nggak cukup, ya nggak keterima nanti, ya. Kalau generalnya, saya highlight beberapa poin penting. Yang pertama itu adalah leadership qualities. Artinya, kalau kita ingin menjadi penerima beasiswa, kita harus punya kemampuan untuk menjadi leader di masa yang akan datang. Kenapa? Kembali lagi, scholarship is free money. Mereka ingin menginvestasikan ke orang yang benar yang nantinya bisa memberikan dampak yang bagus untuk orang lain. Nah, leadership qualities is really important. Kemudian kalian berkomitmen, sudah tahu mau belajar apa, ya, proficient in English, ya, harus mampu berbahasa Inggris, bukan hanya TOEFL saja. Nanti kalau kalian keterima, kalian juga harus diwawancara dalam bahasa Inggris. So prepare it as early as possible. Untuk mendaftar, ketika kita mendaftar, ini ya, yang harus dilengkapi, contohnya ini adalah, oh ini aplikasinya harus dilengkapi, ada study objektifnya juga, IELTS atau TOEFL ITP masih boleh untuk Fulbright. Tapi kalau untuk LPDP, mereka nggak terima lagi ITP. Yes. Surat rekomendasi, akademik transkrip, valid KTP. KTP semua pasti punya. CV, ini persyaratan yang harus dikirim. Artinya ini yang akan kita poles seawal-awal mungkin, sehingga dia itu ketika mereka reviewernya membaca, oh ini menarik. Untuk CV penting sekali, ayo teman-teman improve pendidikannya, volunteer experience-nya, research experience-nya kalau ada, ya, publication kalau ada, ini khususnya yang mau daftar PhD, awards, jadi usahakan dapat awards ataupun dapat sertifikat, ya, TOEFL GRE score, expertise, kontak, dan lain-lain. Jadi kayak ini yang harus kalian tulis di dalam CV nanti. Jadi pikirkan ini bagaimana saya bisa membuat bagian ini tuh menarik, dilirik oleh pemberi beasiswa. Ketika kalian mendaftar, yang pertama itu adalah set timeline. Jangan sampai lewat timelinenya. Ya, contoh Fulbright itu 15 Februari. Kirimnya itu harus lewat pos, bukan lewat email. Jadi kalian mau memprediksi, memperkirakan waktu. Kalau deadline-nya 15 Februari, paling bagus saya kirim 10. Jadi ada beberapa hari, just in case banjir segala macam, kalian bisa berkomunikasi, bisa contact the admission atau di Fulbright, yes. Jadi deadline-nya jangan sampai lewat.
complete the requirement. Ini tik-tikkan apakah ini saya sudah lengkapi semua. Recommendation letter sangat penting. Jadi yang belum lulus ya, coba bangun hubungan yang baik dengan dosen, dengan dekan, dengan siapapun yang nantinya bisa memberikan surat rekomendasi. Kontak mereka seawal mungkin ya. Beritahu tentang apa sih format rekomendasi, apakah formatnya disediakan beasiswa atau enggak. Kemudian personal statement or essay, ini bagian yang sangat-sangat penting. Karena cerita TOEFL itu cuma sekedar nilai, tetapi essay ini yang membuat menarik. Siapa kita? Kenapa kita harus terpilih? Kita bisa tuliskan di sini. Mungkin orang ada juga, kita TOEFL-nya 80, orang TOEFL-nya 90, tapi mungkin personal essay kita itu lebih menarik. Ya, jadi bisa kita yang ujungnya dipilih. Tentang essay jangan khawatir, kalian bisa menghubungi Education USA untuk membaca ya, memberikan komen di essay kalian. Understand the expectation of the scholarship providers. Jadi understand the expectation. Pahami, misalnya Fulbright dia cari yang orang yang cerdas, nggak mesti selalu cerdas, tetapi juga orang yang berkontribusi ke depannya, orang yang ingin belajar. Yes, kalau misalnya say for example LPDP, maka yang mereka cari itu adalah orang-orang yang yang punya rasa patriotisme yang tinggi. Jadi kalian cari tahu itu apa sih ekspektasi dari pemberi beasiswa. Sesudah mendaftar, yang paling penting jangan dibuang aplikasi kita ya. Cek email regularly karena bisa jadi pihak kampus pihak pemberi beasiswa menghubungi. Saya pernah punya kenalan yang memang tahun lalu mengikuti Fulbright dan lulus ya. Dia IELTS yang dikirim itu rupanya sudah expire, tetapi pihak pemberi beasiswa menghubungi lewat email meminta dia mensubmit nilai terbaru. Jadi kayak cek email regularly, sering-sering. Kemudian keep your application, jangan dibuang dulu. Kenapa? Kalau kita diundang nanti untuk mengikuti beasiswa interview, maka baiknya kita mereview semua aplikasi kita. Jadi cerita dalam aplikasi itu sama dengan cerita yang akan kita jelaskan dalam wawancara. Review your application, right? And do mock interview. Contact Education USA, contact alumni, and do mocking interview. Latihan wawancara, karena it works gitu. Kayak dengan diskusi kita jadi punya gambaran seperti apa sih ekspektasi mereka, seperti apa sih suasana saat wawancara. Selanjutnya itu berdoa, minta doa kepada Allah, doa kepada orang tua, ya, sholat tahajud dan lain-lain. Berdoa, maksimalkan usaha dengan doa. Ya, Fulbright yang saya ingin jelaskan ini adalah rentetan proses. Kita kirim dokumen, lulus, ikut wawancara. Setelah ikut wawancara, hasilnya ditentukan di sini. Tapi this is not the end of everything. Teman-teman bisa jatuh di tahap manapun. Ya, sudah lulus, kalian harus mempersiapkan TOEFL IBT dan GRE untuk daftar ke kampusnya. Kalian harus mengontak profesornya kalau daftar PhD. Kalian harus, nanti pihak Aminef itu atau LPDP itu akan membantu dalam hal persiapan. School application, berdaftar ke kampus, dan terakhir itu sampai dapat offer letter. Jadi apakah semua beasiswa ini seperti ini tahapannya? Tidak. Kalau Fulbright, ini proses pendaftaran di kampus itu dibantu oleh tim Fulbright. Ya, ada kejadian dia sudah tahapan lulus ini sampai hampir akhir, tapi nggak keterima karena GRE-nya kurang gitu. Jadi you want to take this into serious consideration. Kalau LPDP, sepengetahuan saya dari tahapan lulus sampai ke kampus itu kita proses sendiri. Ya, aplikannya proses sendiri. Makanya hubungi Education USA kalau misalnya mau membutuhkan bantuan berhubungan dengan itu. Oke? I think that's all from me. Kalau kalian punya pertanyaan, feel free to contact Education USA. Boleh lewat WA, boleh lewat email, boleh lewat website-nya if you want to know more about this. Boleh lewat FB. I really suggest you to follow Education USA Aceh Instagram. Kenapa? Karena seluruh rangkaian event dari Education USA akan kita post di Instagram kita, dan eventnya itu semua gratis. So feel free to join our events, right? I think that's all because nanti kita akan ada sesi Q&A. Now I return it back to moderator. Thank you everyone. Assalamualaikum.
Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Lilis telah menyampaikan beberapa materi singkat pada hari ini. Mungkin salut kita hari ini ya. Kak Lilis ini sudah punya cita-cita nih dari beliau SMA, bahkan ingin melanjutkan studinya ke luar negeri. Dan hari ini pada seluruh peserta mungkin bisa saya bilang seperti Kak Lilis bilang tadi, sudah one step closer mendapatkan suatu keberuntungan bagi kalian hari ini bisa mengetahui seluruh beasiswa yang ada untuk di Amerika tersebut. Kemudian jangan ragu untuk mendaftar. Kalau misalnya hari ini kita bisa mencoba, kenapa kita harus tunggu untuk hari esok gitu kan? Terus untuk sering-sering update gitu, begitu ya Kak. Kemudian tadi di slide awal Kak Lilis itu ada singgung terkait masalah pembiayaan. Itu pembiayaannya itu gimana sih step-stepnya? Mungkin bisa diperjelas sedikit. Nah, saya pikir karena nanti kita ada sesi Q&A, apa baiknya pertanyaan kita kumpulkan dulu, jadi nanti di akhir sesudah Kak Mutia presentasi kita bahas semua. Jadi biar tidak molor, bagaimana? Oh ya, baik Kak. Ya. Jadi peserta yang mau bertanya silakan di-type aja pertanyaannya dulu di chat box. Nanti Hafiz bisa membantu membaca pertanyaan dan saya dan Mutia bisa membantu menjawab. Yes? Siap. Alright, thank you. Terima kasih kepada Kak Lilis sebagai penyampaian materi pertama pada hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada pemateri kedua, yaitu dengan Kak Mutia sendiri, Mutia Elviani sendiri. Mungkin dengan Kak Mutia, apakah sudah terhubung? Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, udah nih, kayaknya udah. Oke, baik Kak Mutia. Mungkin sedikit pembacaan CV dari Kak Mutia, mungkin tak kenal maka tak sayang ya kan. Mungkin ada pun CV dari Kak Mutia itu nama lengkap beliau yaitu Mutia Elviani Emtran Edilit. Panggilan beliau yaitu panggilan akrab Kak Tia, tempat tanggal lahir Banda Aceh 13 Januari 1992. Mungkin pekerjaan atau profesi Kak Tia pada hari ini sebagai guru man model ya, man model Banda Aceh. Ya, alamat beliau di Pekanbadak Aceh Besar ya Kak. Ya, di Ajun. Hobinya membaca artikel, nonton YouTube dan jalan-jalan di pantai. Wah, mantap nih. Ya. Sama seperti peserta-peserta lainnya. Ya. Kemudian pula riwayat pendidikan Kak Tia yang sudah Kak Tia tempuh, yaitu kita baca dari Min aja ya Kak. Dari Min Teladan di Lantemen. Kemudian tamat tahun 2004 nih Kak. Ya. Kemudian lanjut MC model Banda Aceh di Jambu Tape, tamatan tahun 2007. Lanjut kemudian SMA beliau di SMA Negeri 1 Banda Aceh di Punge 2010, tamatan tahun 2010 ketika Kak. Kemudian ia melanjutkan pendidikan bahasa Inggris di UIN Araniri, tamat tahun 2015, berarti 15 ya Kak. Ada pula pengalaman organisasi yang telah Kak Mutia tempuh, yaitu English Department Student Association tahun 2013-2014 ya Kak. Iya. Kemudian ada Cayos Aceh sebagai translator tahun 2015 dan 2017. Mungkin hanya sekilas pengenalan dari CV dari Kak Tia. Mungkin kepada Kak Tia bisa memaparkan atau dari screen dari materi yang akan Kak Tia sampaikan kepada seluruh peserta pada hari ini. Oke, baik Kak Tia. Kepada Kak Tia kami persilakan waktunya untuk memperjelaskan materinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul dan bertemu tatap muka di wadah online ini, bertemu sama adik-adik ganteng dari Unsiah, adik-adik cantik dari Unsiah juga ya.
Shalawat dan salam kepada Rasulullah yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga hari ini, alam yang penuh pengetahuan. Penghormatan Kakak kepada Ketua BEM Universitas Syahkuala, kemudian kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini, Dek Ali, kemudian Dek Hafiz juga yang sudah mengkoordinir hingga acara ini bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih ya adik-adik semua. Kemudian juga salam takzim saya kepada Ibu Lilis sebagai supervisor Kak Tia yang dari awal mempersiapkan, banyak membantu hingga menyelesaikan studi baik di UIN Araniri dan juga studi di Australia. Mungkin hari ini kalau Ibu Lilis tadi kita di Amerika, sekarang dari Amerika kita naik pesawat, kita akan ke Australia. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah Kak Tia adalah salah satu awardee, yaitu beasiswa Australia Award Scholarship. Dan mungkin hari ini sedikit Kak Tia bakalan share tentang personal experience Kak Tia tentang bagaimana tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa AS itu sendiri. Jadi alhamdulillah Kak Tia lulusan dari University of New South Wales di Sydney, Australia, dan menyelesaikan 2 studi. Studi pertama yaitu di Master of Translation Studies dan yang kedua di Educational Leadership. Translation itu studi tentang penerjemah dan Master of Educational Leadership itu lebih ke pendidikan kepemimpinan. Kalau di kitanya tuh lebih ke education and management gitu. So what is the way to win the scholarship Australia Awards? Ya, seperti kita ketahui bahwa ada banyak sekali beasiswa yang disediakan baik dari pemerintah, dari organisasi, ataupun dari lembaga-lembaga private kan yang seperti Ibu Lilis tadi jelaskan. Nah, beasiswa Australia Awards ini sendiri adalah beasiswa kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia, di mana setiap tahunnya ada sekitar 300 warga Indonesia yang berhasil lulus untuk studi di Australia yang tersebar di beberapa negara bagian. Kebetulan Kak Tia sempat lulusnya di Sydney. Sydney itu salah satu negara bagian New South Wales, dan adapun kampus Kak Tia yaitu University of New South Wales. Ya, adik-adik mungkin tadi udah dengar penjelasan dari Ibu Lilis ya. Apa-apa saja yang harus dipersiapkan ketika mempersiapkan beasiswa. Hal yang pertama kali yang harus adik-adik persiapkan ketika berbicara tentang beasiswa adalah kita punya tiket dulu yang pertama. Tiket kita hari ini adalah TOEFL atau IELTS. Untuk beasiswa Australia Award sendiri itu untuk tahun Kak Tia dan sampai sekarang jumlah TOEFL-nya itu sekitar 525. Jadi untuk tiket pertama kalian ketika mau apply beasiswa kalian harus punya nilai 525 baru kalian bisa apply. Kalian juga bisa pakai IELTS, di mana IELTS kalian itu harus sekitaran 5 gitu. Tapi untuk lebih jelasnya kalian bisa buka website Australia Award Scholarship, ketik aja di Google. Dan teman-teman, di TOEFL ini sendiri kalian bisa mulai dari, ini kan masih awal-awal tuh, sekitar awal-awal kuliah. Jadi bisa bentuk study club gitu. Jadi ajak teman-teman yang punya passion yang sama untuk belajar bareng gitu. Jadi setiap minggunya misalnya bakal bahas soal TOEFL, nanti ada prediction test. Jadi kita udah tahu di stage mana kita, dan ketika mau apply itu enggak rush nyari ini TOEFL-nya gimana, persiapannya gimana, tapi udah dipersiapkan jauh-jauh hari. Karena TOEFL ini sendiri itu adalah hal yang paling signifikan ya. Oke, lanjut. Yang kedua, kalian juga harus punya paspor. Jadi teman-teman ketika mau apply kuliah ke luar negeri, kalian udah bisa buat paspor. Halo, masih kedengaran? Halo, masih Kak? Masih kedengaran? Oh, Masih, ya. Kak. Jadi masih ya. Oke. Jadi harus prepare paspor. Mungkin paspor ini adalah keseriusan kalian. Jadi Kak Tia pas lulus dari UIN ini tahun 2015, Kak Tia tuh udah langsung ke imigrasi
langsung buat paspor. Pas ditanya sama orang imigrasi, "Anda ini mau ke mana?" Katanya langsung bilang, "Saya mau apply, beasiswa, tapi saya belum lulus, tapi saya yakin saya lulus, jadi, bisa ke Australia aja." Jadi pas ditanya sama orang imigrasi, Kak Tia itu kepedean dan langsung bilang mau ke Australia. Tapi itu doa, ketika kita punya semangat, paspor itu kayak, "Ini saya serius loh, saya mau sekolah lagi," gitu, ya. Kemudian yang ketiga, kita tuh penting banget untuk baca seluruh informasi yang ada di website. Kalau kita pengen dapetin satu beasiswa, kita harus baca beasiswa itu A sampai Z. Mungkin adik-adik bisa browsing, macam-macam beasiswa yang adik-adik ingin, terus nanti dari berbagai macam beasiswa itu, adik bisa lihat, kalau beasiswa ini kira-kira kelebihannya apa, kalau beasiswa ini kira-kira, hal apa yang nggak di-cover atau hal apa yang di-cover. Jadi ketika kita tahu, kita ada comparison gitu ya. Mungkin sedikit, penambahan, untuk beasiswa awards ini berbeda dengan beasiswa lainnya. Beasiswa Australia Awards ini semuanya di-cover sama pemerintah Australia, bahkan kita tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, dan bahkan kita ke kampusnya sendiri itu, juga ditanggung, diurusin sama, pihak Australia Awards Jakarta. Jadi mereka yang langsung mem-bridge kita dengan pihak kampus, tapi kita, maksudnya kita dikasih update aja, untuk LOE, untuk nilai, untuk keperluan berkas itu semua diurusin sama orang Australia Awards Jakarta. Jadi beasiswa ini yang penting adalah kalian, yang pertama ikut tes dulu, ketika ikut tes lulus, itu semua diberesin sama orang AS Jakarta ya. Kemudian yang keempat, find, the alumni or someone who is undertaking the scholarship. Jadi penting sekali adik-adik sekarang ini yang misalnya kalian punya keinginan benar-benar mau kuliah negeri, kalian cari satu orang alumni yang, bisa provide, real information kalian. Jadi kalian dengan adanya, teman yang bisa, provide information itu akan lebih lebih mudah ya ketika, meng-apply beasiswa. Alhamdulillah ketika Kak Tia selesai kuliah kemarin, Kak Tia sempat dibimbing oleh beberapa alumni, salah satunya Ibu Lilis. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Lilis, yang mungkin kalau nggak ada Ibu Lilis, Kak Tia nggak bakal bisa kuliah ke Australia. Kak Tia sempat kali, datang ke Education USA, itu untuk konsultasi essay sama Ibu Lilis. Kemudian, Ibu Lilis juga, dosen Kak Tia pas di UIN Araniri, jadi, dapat alhamdulillah direkom sama Ibu Lilis, untuk bisa sekolah ke Australia. Dan surat rekomendasi itu sangat penting sekali, karena, ketika kita direkom, itu dosen kita, banyak menceritakan, hal-hal tentunya hal baik ya, hal-hal baik kita di surat rekomendasi itu. Jadi ketika dibaca, "Oh ini kayaknya deserve nih untuk beasiswa." Jadi baik-baiklah sama dosen biar direkom ya. Terus yang kelima, kalian misalnya pingin nih, siswa AS, ini masih semester 3 atau semester 5, itu udah bisa mulai sekarang. Dari sekarang kalian lihat, ini estimasi beasiswanya berapa lama. Biasanya kalau beasiswa AS itu dia, bukanya sekitar awal tahun, sekitar Januari atau Februari, nanti closing-nya sekitaran end of, April. Jadi punya waktu beberapa bulan untuk mempersiapkan, essay ya, karena yang paling seperti yang udah di-mention sama Ibu Lilis tadi, essay itu kita butuh waktu yang untuk mempersiapkan, biar essay kita tuh, kan essay itu terbatas dia, katanya terbatas kan, jadi butuh waktu yang lama untuk gimana meng-compact, ide jadi sebuah paragraf, dan paragraf itu juga maksudnya nggak berulang gitu ya, bisa mencakup apa, pertanyaan yang ditanya sama, beasiswanya. Jadi mulai dari sekarang udah bisa browsing, kira-kira beasiswa apa. Kalau beasiswa LPDP pun kalian juga harus mempersiapkan essay, beasiswa AS, juga mempersiapkan essay. Mungkin, bentar lagi Kak Tia juga akan membahas, lebih ke bagaimana essay yang, diharapkan di beasiswa AS berdasarkan pengalaman Kak Tia sendiri. Mungkin nanti Ibu Lilis juga bisa menambahkan saran-saran atau, suggestion ya. Oh ya, ini penting sekali, ask someone to check your essay. Penting sekali untuk, essay kita diperiksa oleh seseorang, karena ketika kita baca sendiri itu kayaknya udah benar semua essay kita, tapi pas kita suruh baca sama orang, pasti ada yang harus di-improve. Jadi suruh teman atau saudara atau siapa yang bisa meriksa essay kalian, biar essay kalian tuh stand out gitu. You still have time. Terus yang deadline untuk AS 2021 tuh awal tahun berarti. Nanti ini baru aja keluar pengumuman untuk
AS tahun 2020 dan karena Covid pengumumannya keluarnya bulan November, pertengahan November kemarin. Dan berdasarkan informasi dari teman Katia untuk tahun ini ada pengurangan kuota yang biasanya 300, tahun ini 100 orang dan Aceh kalau nggak salah sekitar 10 orang. Pas tahun Katia apply itu ada 6.000 aplikan, 6.000 yang apply di seluruh Indonesia dan dari 6.000 orang itu cuma 300 orang yang lulus dan dari 300 itu cuma 20-an orang dari Aceh. 20 berapa tuh nggak tahu, pokoknya sekitar 20 orang yang dari Aceh. Tapi untuk tahun ini mungkin karena ada pengurangan jumlah kota, jadi ada beberapa teman-teman yang apply dan mungkin belum beruntung. Mungkin bisa dicoba lagi di AS 2021 dan udah mulai bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Oh yeah, don't forget to ask your mom and your dad to pray for you. That's the most important one. Yang paling penting tuh minta doa sama ayah sama ibu untuk didoakan semoga yang terbaik kalau memang pingin kali sekolah semoga dikasih jalan untuk bisa sekolah lagi. Oh ya, semasa belajar kalian juga bisa udah mulai familiarize yourself dengan IELTS karena untuk sekolah ke Australia ini walaupun kalian apply-nya pakai TOEFL, tetapi nanti ketika kalian udah lulus beasiswa ini, kalian nanti akan ada tes IELTS lagi, tes IELTS di Jakarta. Kita akan ada pelatihan di Jakarta. Katia alhamdulillah dapat pelatihannya 6 bulan. Jadi di Jakarta kita akan ada tes IELTS lagi. Jadi sembari kalian mempersiapkan essay, kalian bisa udah lihat-lihat ke IELTS. Ini kalau memang udah punya tiket TOEFL ya. Tapi kalau misalnya TOEFL-nya juga lagi dipersiapkan, fokus ke TOEFL dulu biar bisa kirim aplikasi tahun ini. Alright, sekarang kita mungkin akan lebih fokus ke how to start the essay. Jadi adik-adik semua di sini, kalian coba nanti buka di website Australia Awards. Di situ ada yang namanya essay. Di situ PDF-nya bisa kalian download dan di essay Australia Awards ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, kenapa kalian memilih why did you choose your proposed course and institution? Kenapa kalian pilih memilih sekolah di situ dan kuliah di jurusan itu? Kenapa? Alasan kita harus punya alasan yang kuat. Kenapa kita mau pilih di jurusan itu? Dan mungkin kalian akan sangat bagus ketika kalian untuk pertanyaan nomor 1 itu dengan problem yang ada di society kalian. Misalnya nih, saya mau kuliah di jurusan penerjemah karena problemnya apa? Salah satunya kurangnya tempat menerjemah di Banda Aceh itu misalnya. Jadi dengan saya kuliah di sana saya bisa escalate knowledge saya dan pulang ke Aceh saya bisa bangun sebuah institusi dan saya juga bisa build lapangan pekerjaan untuk orang-orang lain karena saya sudah di-empower dengan knowledge di Australia. Misalnya ya. Terus yang kedua, ini dia kasih tahu kuncinya. Kalian ketika kalian mau propose course itu kuliah di jurusan apa, kalian bisa lihat di situ misalnya buka ke kampus di mana Flinders misalnya atau di UNSW. Kalian lihat beberapa course itu artinya mata kuliah ya, beberapa mata kuliah yang ditawarkan di kampus itu dan kalian pelajari struktur mata kuliah itu. Jadi ketika kalian tahu struktur mata kuliah itu apa, kalian kalau kita bilang kalian punya problem dan ketika kalian sekolah ke Australia, course offer itu menjadi solution untuk kalian, kayak gitu. Dan mungkin kalian juga lebih bagus juga kalau kalian tahu tentang expert atau profesor yang ada di universitas itu. Misalnya nih di Universitas New South Wales itu terkenal dengan Profesor David Unan di bagian pendidikannya misalnya. Jadi kalian searching dulu siapa profesor-profesor yang well known di universitas itu dan nanti bisa kalian jelaskan di essay kalian. Ini adalah kunci ya untuk pertanyaan nomor 1. Mungkin teman-teman udah tahu mau kemana arahnya kuliah jurusan apa, kemudian tahu course offer-nya apa, kemudian bisa tahu expert di kampus itu. Jadi ini sangat berfungsi untuk buat essay kita stand out, beda dengan essay orang lain. Karena ketika buat essay itu kita nggak bisa yang bias yang general gitu, tapi kita harus buat essay itu yang lebih spesifik. Ya, nanti bisa kita bahas lagi di pertanyaan mungkin. Kemudian yang nomor 2, how will the proposed study contribute to your career? Bagaimana
propose study yang kalian pelajari di Australia itu berkontribusi terhadap karir kalian. Jadi yang kayak Kak Tia bilang tadi, mungkin kalian bisa meng-highlight, bisa mention, bisa sebutkan skill-skill yang ada pada diri kalian yang akan meningkat jika kalian belajar di Australia. Misalnya tadi kalian punya kapasitas misalnya tentang punya kemampuan leadership yang baik misalnya. Di Indonesia kalian kayak adik tadi siapa? Hafiz punya kemampuan leadership yang baik, mengelola meeting misalnya. Nanti itu bisa disebutkan. Jadi dengan adanya belajar di Australia tuh saya akan belajar bertemu dengan orang-orang yang punya leadership yang lebih lagi. Jadi saya bisa belajar langsung dari mereka. Jadi maksudnya ketika kita sekolah ke sana tuh bisa mengescalate, meningkatkan knowledge kita. Terus yang paling penting di beasiswa Australia Awards ini, kalian selalu mention tentang community development, leadership practices, dan improving the local NGOs. Ini kata kunci yang bisa kalian ingat ya, ketika apply beasiswa AS. Yang pertama community development. Mereka sangat memperhatikan sekali orang-orang yang peduli dengan perkembangan komunitas. Misalnya nih, kalian seperti yang Ibu Lilis tadi mention, bahwa ketika kuliah, kalian tidak hanya kuliah saja, tapi aktif di beberapa organisasi, misalnya ikut jadi volunteer untuk mengajar, ikut jadi volunteer di bagian LBH misalnya, ikut volunteer di bagian advokasi hukum misalnya, apa aja terserah, pokoknya yang your activity gives significant development for your community, something that give benefit for the community. Karena beasiswa ini mereka akan memilih orang-orang yang tidak hanya peduli pada diri mereka sendiri, tapi mereka juga berkontribusi terhadap komunitas mereka. Dan satu lagi leadership practices. Apa itu maksudnya leadership practices? Yaitu orang-orang yang punya kapasitas mengelola tim, misalnya terlibat aktif di kampung, misalnya jadi ketua pemuda, bisa jadi MC di kampungnya, misalnya ada acara-acara dia manage kegiatan, nah itu leadership practices. Sama satu lagi improving the local NGOs. Kayak Kak Tia bilang tadi misalnya salah satunya Kak Tia pernah bekerja di NGO lokal di Aceh, KAIOS, sebagai penerjemah dan tim penelitian. Jadi mungkin bantu-bantu di lokal NGO itu akan juga bawa benefit ke kita ya. Yang ketiga, how have you contribute to solving a challenge implementing change or reform? Karena how have you contributed to solving a challenge implementing change or reform? Bagaimana kontribusi kamu tuh untuk menyelesaikan masalah dan bagaimana kamu mengimplementasikan perubahan atau reform? Ya, mungkin agak tumpang tindih ya, tapi yang di sini yang nomor 3, kalian yang nomor 2 tadi, yang di nomor 3 ini bisa kalian highlight tentang kapasitas kalian dalam menyelesaikan problem di komunitas. Kalau yang di sana tadi kalian menjelaskan saya punya kemampuan ini, saya punya kemampuan ini. Yang nomor 3, kalian bisa lebih deep lagi jelasin tentang kemampuan kalian dan bagaimana best capacity kalian itu kalian gunakan untuk men-solve the problem. Misalnya nih, di komunitas kita nih nggak ada yang ngajarin membaca untuk anak-anak, atau nggak ada yang ngajarin ngaji untuk anak-anak. Dan di situ saya mau menyediakan waktu saya, walaupun nggak banyak, misalnya 1 minggu tuh sekali aja untuk give time, contribute to society. Itu sangat sangat dihargai itu di beasiswa S ini ya. Mereka nggak lihat seberapa besar, misalnya nggak harus jadi ketua BEM, nggak harus jadi presiden mahasiswa gitu, nggak harus. Tapi at least kalian punya sesuatu awareness terhadap komunitas kalian ya. Kemudian what is the best activity you have involved? Ya, kalian juga bisa mungkin jelasin aktivitas-aktivitas yang kalian involve selama kalian kuliah, baik di kampung atau baik di universitas. Kemudian nomor 4 agak mudah soalnya. Jadi disuruh kasih 3 practical example, contoh praktis bagaimana kamu akan menggunakan ilmu-ilmu kamu yang kamu dapatkan dari beasiswa ini untuk mengadres problem yang ada di komunitas kamu. Dan bagaimana constraint itu hambatan ketika kamu punya ilmu itu, tapi kamu pulang kamu nggak bisa meng-apply ilmu itu dengan baik. Kenapa gitu? Yang nomor satunya
kita bisa menggunakan apa yang kita pelajari di Australia. Yang pertama untuk mengeducate community. Seperti yang Kak Tia bilang tadi, ketika kita sekolah di Australia, kita di sana akan lihat bagaimana akan lihat bagaimana real experience hidup di dunia global, bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia, dengan teman-teman dari belahan negara manapun. Jadi kita bisa saling share dengan teman-teman dari belahan negara manapun untuk belajar langsung dari mereka. Jadi ilmu-ilmu yang ada di sana bisa kita gunakan atau at least kita contoh apa-apa hal yang baik yang ada di sana untuk komunitas kita. Kemudian kita bisa bilang juga, kita bisa share the knowledge, apa yang kita dapatkan di sana, hal-hal yang positif bisa kita apply di sini. Kemudian kalau possible constraint-nya mungkin ada less support dari family atau ada unoptimistic community, misalnya ada komunitas yang enggak mendukung, itu possible constraint. Nanti mungkin kalau possible constraint bisa dicari alasan pribadi ya, mungkin alasan karena keluarga mungkin tidak mensupport atau gimana, itu bisa dicari alasan pribadi sendiri. Alright, ini mungkin sedikit akan Kak Tia jelasin tentang beberapa hal positif tentang beasiswa Australia Awards. Yang pertama, ketika kita lulus tesnya itu persis rangkaian tesnya seperti yang udah jelaskan sama Ibu Lilis tadi. Tadi beasiswa ke Amerika, tapi rangkaian tesnya hampir-hampir sama seperti itu. Kita pertama ada essay, kemudian melengkapi syarat, semua syaratnya itu kita kirim online ke Australia, kemudian ada email ke kita, kita lulus, kemudian kita ikut interview di Unsia. Setelah interview kita akan ada tes IELTS. Tes IELTS itu untuk menentukan berapa lama kita akan training di Jakarta. Dan setelah itu semua ada official pengumuman kelulusan secara resmi bahwa kita lulus beasiswa itu. Kemudian tidak lama setelah itu kita akan berangkat ke Jakarta selama 6 bulan, dan selama nggak mesti 6 bulan, tergantung nilai IELTS kita. Kalau nilai IELTS kita mencukupi, mungkin sekitar 7 atau 8 minggu kita udah langsung departure ke negara tujuan. Di Jakarta kita akan ikut pelatihan di IILF di Jakarta Selatan. Kemudian kita akan dapat stipend, yaitu uang jajan. Kemudian kita juga akan ikut beberapa entertainment. Ada banyak kegiatan-kegiatan di Jakarta yang disediakan selama pelatihan ini. Oh ya, kemudian juga ada nanti university sharing session. Jadi semua kampus di Australia itu akan memprovide time untuk kita diskusi. Jadi sebelum kita pilih kampus secara ofisial, nanti kan kita tadi udah pilih kan di essay kita udah kasih tahu kita mau pilih kampus mana. Tetapi nanti sampai di Jakarta kita bisa tahu lagi lebih deep lagi informasi tentang kampus yang kita pilih, atau seandainya kita mau ubah plan, mau ke kampus mana di Jakarta masih bisa. Jadi di university sharing session ini nanti adik-adik bisa langsung tanya ke representatif dari universitasnya. Kemudian untuk beasiswa Australia Awards, semua visa, LOA itu letter of acceptance, itu tiket semuanya diurus. Jadi kita cuman terima email aja, dan kita setelah lulus tes ke Jakarta, kemudian lulus IELTS, itu kita udah diurusin semua, visa, LOA, tiket, udah diurusin semua, kita tinggal berangkat aja. Kemudian ketika berangkat dari Banda Aceh ke Jakarta, kemudian dari Jakarta kita akan departure ke Australia, dan sampainya kita di Australia itu sudah manage semuanya diatur sama pihak AAS. Kita akan ada yang dari pihak kampus. Nanti mereka akan tanya apakah kamu punya teman atau punya saudara di sana. Kalau memang nggak punya teman atau saudara, itu akan diurus sama pihak kampus. Dan biasanya orang pihak kampus mereka akan tunggu di di gate arrival di bandara tuh, nanti memang udah ada satu orang yang jemput, terus sambil pegang kertas atau pegang iPad tulisan nama kita, welcome to Australia, terus nanti mereka akan greeting kita akan dinaikin ke mobil, terus dari mobil kita langsung diantar ke security kampus, di kampus ya. Oh ya, ini kampus Kak Tia, nama kampusnya University of New South Wales, letaknya di 7 km dari Central Business District Sydney. Yang tadi kan ada Opera House kan, nah ini 7 km dari situ. Dan sesampai di kampus itu kita akan mengadakan training. Jadi sebelum kita masuk ke fase pembelajaran, kita akan dilatih dulu. Maksudnya untuk tahu bagaimana kebudayaan, tahu bagaimana ekspektasi kampus, kemudian lebih familiar dengan sistem, kan beda kan sistemnya.
Jadi tahu bagaimana grading sistem, sistem penilaian, sistem kumpul tugas. Di sini akan ada training selama 1 bulan. Dan di sini juga kita akan bertemu dengan teman-teman beberapa negara lain. Kalau Beasiswa Australia Awards ini itu mencakup Asia Pasifik, kemudian negara Kepulauan Fiji, kemudian negara Papua Nugini, kemudian Myanmar, pokoknya negara-negara Asia Pasifik. Kebetulan kami sekitar 30 orang saat itu ada pelatihan di UNSW, dan setelah kita ready dengan semuanya, nanti baru kita dilepas, maksudnya baru kita bisa masuk kampus. Untuk tempat tinggal, living di Australia, itu juga akan ada sesi nanti akan dibahas, kita mau pilih tinggal di asrama kampus atau mau pilih tinggal di apartemen atau mau kos-kosan. Kebetulan tahun pertama katanya tinggal di apartemen, ini letaknya sekitar 20 menit dari kampus. Oh ya, kemudian untuk Islamic community di Sydney, jangan takut karena Sydney adalah negara yang paling multicultural, dan kalau orang Aceh itu paling ramai itu di Sydney. Jadi ketika mau dengar suara azan atau mau ikut kegiatan-kegiatan Muslim, kita bisa ke komunitas belajar Islam Indonesia. Kemudian ada Tempi Mosque, ada Kemba Mosque, ada Ashabul Kahfi. Nanti kalau memang udah lulus dan mau dikonekin sama komunitas Muslim di sana, bisa menghubungi Kak Tia yang ke Sydney ya. Ini kalau di kampus di sini ada The Nucleus. The Nucleus ini macam student center. Jadi di situ nanti kita bisa konsultasi, misalnya kita ada problem, kita nggak ngerti cara submit tugas, atau kita ada essay yang kita belum selesai, jadi kita bisa minta tolong di student hub ini. Mereka akan manage semua kasus-kasus atau problem-problem yang dihadapi oleh si mahasiswa. Kemudian di learning center ini sendiri, ini juga bisa bantu kalian. Kalian nanti bisa langsung minta bantu untuk kasih feedback ke essay kalian. Kan kalau di luar negeri itu kebanyakan tugas-tugasnya adalah presentasi dan essay. Jadi mungkin karena kita berbeda sistem, kita waktu semester awal mungkin agak sedikit terkendala dengan essay, jadi mungkin bisa langsung minta ke learning center. Oh ya, ini hal yang paling penting ya. Ketika Beasiswa Australia Awards, itu kita langsung hari kedua masuk ke dalam account kita $5.000. Ini untuk settlement allowance, artinya kita harus mempersiapkan rumah, kemudian perangkat elektronik, dan kebutuhan-kebutuhan kampus lainnya. Dan kita juga dapat allowance 2.300 per bulannya. Jadi per 2 minggu, biasanya dapat allowance itu per 2 minggu, langsung masuk. Kemudian kita juga dapat reunion tiket. Maksudnya setelah 1 tahun di Australia, kita bisa pulang ke Aceh, dan tiket itu di-cover sama pemberi beasiswa. Dan kita juga dapat $500 per semester untuk academic support. Jadi kalau kita punya problem ketika belajar di kampus, misalnya ada problem, kita bisa bisa request untuk $500, itu kita bisa ada tutor yang ngajarin kita langsung. Kita nggak mesti kita belajar di kelas, tapi kita dapat additional class dan dapat $500. Kemudian kita juga bisa apply funding, seminar, training, itu ada setiap semesternya ada informasi tentang funding, tentang seminar, dan itu juga di-cover sama Australia Awards. Dan ketika kita kuliah di beasiswa ini, mereka akan selalu continuous monitoring. Jadi beasiswa ini memang kita bisa kerja selama 20 jam, akan tetapi 20 jam itu akan sulit sekali untuk bisa kita kerja penuh ya. Karena kita juga harus perhatikan academic record kita. Mereka mau kita pas itu nilainya 51, at least pas, tapi kan enggak, misalnya at least itu paling rendah itu pas. Tapi kita kalau bisa usahakan bisa dapat kredit lah. Kredit itu bonus kalau kita bilang di sana. Kalau distinction itu awesome, high distinction itu kita bilang bagus. Pas itu nilainya 51 sampai 64, kemudian 65 sampai 75 itu kredit, 75 sampai 85 itu distinction, 86 sampai 100 itu high distinction. Jadi di sana itu mainnya main pas atau kredit atau D atau HD. Jadi kita anak beasiswa diusahakan bisa mencapai target. Pas saja itu udah alhamdulillah ya. Karena susah kuliah di sana.
Alright, itu saja mungkin kalau ada yang ingin bertanya atau ada apa yang ingin saran bisa langsung ke Q&A. Oke, Terima oke baik. kasih. Terima kasih kepada Kak Mutia Elviani yang telah memaparkan seluruh slide materi di Australia nih. Jadi sedikit bincang dengan dengan Kak Tia, itu luar biasa berarti ya Kak di Australia sendiri di sana. Tadi Kak Tia menjelaskan step-step yang dijalankan dari Indonesia sehingga menuju ke Australia gitu kan Kak. Dan Kak Lili menjelaskan tentang step yang beliau jalankan ketika beliau menuju ke USA. Semoga ya pandemi corona ini bisa berakhir di 2020 nih Kak, biar supaya kuota beasiswa sana lebih bertambah seperti yang Kak bilang tadi kan. Semoga dari seluruh peserta pada hari ini dapat merasakan nih beribadah di Ashabul Kahfi di Australia ya Kak. Siapa yang dapat beasiswa dengan fasilitas yang luar biasa mungkin seperti yang Kak Tia jelaskan. Nah, terkait untuk pertanyaan nih mungkin kita rangkul aja mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan yang sama mungkin bisa kita jadi satu. Di kolom komentar pun udah muncul beberapa pertanyaan dari seluruh peserta yang telah berhadir pada hari ini. Di sini Kak mungkin banyak pertanyaan itu tentang ini Kak. Lebih ke bahasa Inggris nampaknya nih. Seperti yang pertama ada dari Mulia Safitri kepada Ibu Lilis nih. IPK tadi Bu Lilis menjelaskan bahwasanya IPK tinggi menjadi salah satu penentu atau pertimbangan untuk lulus scholarship selain skor TOEFL. Nah, jadi IPK saya 4 tapi ia kurang mampu nih dalam mempraktikkan bahasa Inggris. Gimana tuh, Bu? Oke, terima kasih ya. Bagus sekali pertanyaannya. Seperti saya sebutkan, ini pendidikannya dari segi pendidikan, kualifikasi pendidikan dari segi IPK itu sudah sangat luar biasa. 4.0 perfect ya berarti. Tetapi yang dari segi positifnya, mungkin di antara banyak peserta yang mendaftar tidak banyak mendapat IPK 4. So kita dapat manfaat lebihnya di situ. Di sisi yang lain, banyak pendaftar yang lain yang memiliki IPK rata-rata tapi dia mampu berbahasa Inggris dengan lancar. Jadi saran saya, kita ini untuk siapa tadi? Mulia ya? Hang on, let me see. Tinggal 15 menit lagi. Mulia. 2 pertanyaan atau 4 ya, pertanyaan. Jadi untuk Mulia, kalau misalnya IPK yang sudah 4, itu artinya sesuatu yang menjadi kekuatan kita. Yang menjadi kelemahannya sekarang apa? Yaitu bahasa. Walaupun 4 IPK-nya tanpa kemampuan bahasa, itu akan sulit untuk kita diterima di beasiswa. Dari segi persyaratan umum, IPK-nya bahasa, misalnya untuk Fulbright itu 5,5. Kalau untuk LPDP tergantung dari kategori yang kita ikuti. Kalau misalnya afirmasi, pengetahuan saya masih terima ITP. Tapi kalau misalnya jalur universitas terbaik dunia atau jalur yang lain, itu IPK mereka sudah minta kemampuan bahasa IELTS 6 atau 6,5. Saran saya sekarang sebelum mendaftar untuk tahun 2021 terutama ya, Fulbright itu biasanya deadline-nya Februari 15 biasanya. Ada beberapa bulan lagi, Desember, Januari, Februari, katakanlah 2 bulan lagi. Jadi usahakan semaksimal mungkin untuk lebih fokus belajar bahasa. Boleh bahasa, yang pertama IELTS atau TOEFL. Karena kalau ke Amerika, mereka terima TOEFL, mereka terima IELTS. Tapi kalau misalnya nanti daftarnya lewat Fulbright, ujung-ujungnya Fulbright juga minta kita ikut tes TOEFL IBT. Kalau ikut beasiswanya LPDP, mereka terima IBT, mereka terima IELTS. Bahkan ini sekarang ada 2 tes lagi, namanya itu tes Duolingo atau Pearson. Jadi kalau Pearson.
Duolingo ini tes yang sekarang itu lagi tren sekali. Kenapa? Kalau IELTS atau TOEFL itu masa kita ikut tes 2 jam, 10 juta. 3 jam, 10 juta. ya lebih 3 jam. Kalau untuk Duolingo itu 1 jam lebih. Betul. So, waktunya sangat Nanti singkat. kita ngomong. Terus yang kedua, dari segi biaya, kalau TOEFL IBT itu harganya $205 seingat saya. Kalau misalnya IELTS juga kurang lebih segitu, sekian 3 jutaan kalau dirupiahkan. Kalau Duolingo itu harganya cuma $49. Jadi sekitar 750.000. So gap harga itu jauh sekali. Dengan biaya yang lebih murah dan tes yang lebih singkat. Tetapi diterima. Intinya kalau mau tes Duolingo, cek dulu. Karena tidak semua kampus terima Duolingo. Ke Amerika, semua kampus terima TOEFL. IELTS juga begitu, walaupun ada beberapa kampus yang tidak terima IELTS, tapi mostly mereka terima gitu. So, pertama cek dulu beasiswanya, terima IPK sesuai ya. kemampuan bahasa Inggris yang mana, apakah dia mintanya TOEFL atau IELTS atau bisa dua-duanya ya. Kalau masih kurang, ayo manfaatkan waktu yang masih ada ini sebelum deadline untuk aplikasi beasiswa itu tutup. Yes, jadi itu sih saran saya, memang kemampuan bahasa Inggris itu tidak bisa dijadikan pengecualian. So it's a must. You have to have it gitu. Ya, itu sih. Terus dalam mempraktikkan bahasa, saran saya cari kawan, jangan sendiri. Ya. Cari kawan. Kalau misalnya mau belajar, boleh main-main ke Education USA. Kita punya beberapa referensi di sana. Kita punya komputer yang ada, ya sudah diinstal tes IBT. Tapi kita tidak membuat, istilahnya saya tidak mengajarkan IBT. Tetapi di Education USA Aceh itu tahun lalu, karena sebelum pandemi, kita dapat mengadakan program pelatihan TOEFL. Ya, pengajarnya bukan saya, tapi memang langsung dari Jakarta gitu, streaming online. So, main-main aja nanti ke Education USA sambil cari-cari kawan. Pertahankan IPK itu kan sudah mutlak ya, memang sudah IPK-nya 4. Tinggal sekarang kembangkan lagi atau tingkatkan lagi potensi-potensi yang lain yang bisa memperkuat aplikasi. Itu sih. Oke, lanjut. Baik, terima kasih kepada Kak Lilis yang telah menjawab pertanyaan dari peserta yang hadir pada hari ini. Kemudian untuk Kak Mutia sendiri nih, tadi Kak Mutia ada menyinggung di dalam slide presentasi tadi terkait dengan dosen pembimbing. Yang pertama, dosen pembimbing itu apakah ada tersedia dari Education USA sendiri? Kemudian nih jadwal pembukaan beasiswa, biasanya tuh terkait jadwal pembukaan beasiswa tuh dalam setahun tuh ada berapa gelombang atau berapa kali dalam setahun. Apalagi kan nih di era pandemi yang sangat merugikan mungkin bagi seluruh warga, jangan ke Indonesia, dunia pun merasakannya pada hari ini. Kemudian mungkin 2 itu aja dulu yang untuk Kak Mutia. Yang tadi yang Education USA gimana tadi? Yang dosen pembimbing? Ya, maksudnya dari Education USA itu sendiri apakah ada dosen pembimbing, Kak? Oh gini, dulu Kak Tia kan kuliahnya di UIN Araniri. Jadi kebetulan di Education USA itu ada Ibu Lilis. Jadi Ibu Lilis di situ sebagai supervisor. Jadi banyak membimbing, memberikan bantuan kepada kita sebagai mahasiswa UIN Araniri. Enggak mesti mahasiswa UIN ya, maksudnya teman-teman dari Unsiah juga dan beberapa kampus lain yang memang di-assist, di-provide help. Jadi kalau kita mau konsultasi essay, atau mau tanya-tanya seputaran beasiswa, atau mau curhat-curhat, itu Ibu Lilis insya Allah akan dengan sangat baik sekali melayani dan membuka pintu selebar-lebarnya ya. Iya. Ya seperti itu, Adik. Oke, please. Tetapi mungkin catatannya adalah kalau ke Education USA itu biasanya yang targetnya itu kuliah ke Amerika, gitu ya, Mutia ya. Targetnya. Tapi teman-teman yang mau kayak, oh ini saya lagi cari-cari beasiswa, main aja ke
Education USA karena nanti biasanya yang lagi naik dari beasiswa terutama ke Amerika itu mainnya ke Education USA. Kalau dari segi bimbingan, saya memang membimbing yang mau kuliah ke Amerika. Tadi mungkin ada yang bingung nih, Atia kok minta rekomnya itu ke Lilis gitu. Nah, that's different story. Jadi saya pada waktu itu kenal Mutia sebelum menjadi Education USA Advisor. Saya juga bekerja sebagai dosen luar biasa DIN, jadi kapasitas saya memberikan bimbingan pada waktu itu adalah sebagai dosen UIN. Tetapi kebetulan kita juga pernah bareng-bareng di Project English Access Micro Scholarship. Dan saya koordinatornya dan Mutia salah satu gurunya. Jadi kita punya personal attachment dan istilahnya saya tahu Mutia dan saya yang menuliskan surat rekomendasi. Tapi karena saya sekarang di Education USA dan saya masih memberikan bimbingan, terutama bimbingan yang mau ke Amerika setelah misalnya S2 atau S3 atau S1 atau yang mau ikut ini pertukaran khusus ke Amerika gitu. Itu sih. Ya, makasih udah mengklarifikasi. Terkait dari space suara. Tadi pertanyaan yang kedua tentang apa ya? Ya. Satu tentang bahasa, satu tentang pembimbing, yang kedua kalau nggak salah. Yang kedua terkait dengan jadwal pembukaan beasiswa nih Kak. Oh, oke. Seperti yang kita lihat saat ini kan sudah hampir di penghujung tahun 2020. Pandemi yang kita rasakan pada hari ini dari awal 2020 itu sudah berdampak pada Indonesia sendiri. Nah, terkait dengan biasanya kalau normal terkait dengan beasiswa ini ya biasanya setahun itu berapa kali nih ada update-annya terkait bisa kita bilang gelombangnya nih dalam setahun itu. Ya. Mutia mungkin mau address yang Australia. Ya mungkin setiap beasiswa tuh kalau jadwalnya kan beda-beda. Kalau beasiswa Australia Awards normalnya itu biasanya pembukaannya sekitar awal tahun sekitar awal bulan Februari itu udah ada memang launchingnya nanti, dan mereka juga biasanya ada event announcement biasanya di Hotel Hermes itu akan mengundang semua masyarakat Aceh yang ingin kuliah lagi ke luar negeri untuk mengikuti sesi itu bisa dilihat sendiri di website Australia Awards, dan untuk tanggalnya biasanya sekitar Februari awal dan closingnya sekitar akhir April. Dan karena kondisi pandemi ini tahun ini beberapa informasi dari teman-teman katanya di extend ya sampai bulan Juni kalau nggak salah bulan Juli, dan pengumumannya itu baru aja November pengumuman kelulusan tahap pertama karena ada 2 tahap ya. Itu yang jadi. Oke, baik Kak. Kalau beasiswa ke Amerika Fulbright itu bukan, kalau LPDP yang berkali-kali biasanya bisa 2 kali ke Amerika. Kalau LPDP itu bukan hanya ke Amerika sih, beasiswanya itu bisa ke banyak negara. Jadi dia sekali buka, tetapi dalam setahun kalau normalnya itu 2 kali. Untuk LPDP kita belum dapat update apapun untuk tahun ini. Kemarin sih ada dibuka, tapi itu kayak buka sebentar khusus yang sudah punya LOE dari kampus. Mungkin ada juga yang penasaran bagaimana dengan beasiswa kampus. Beasiswa kampus itu dibuka berdasarkan tergantung dari kapan mereka available. Biasanya itu setiap semester ada. Dan baiknya kalau misalnya mau tahu, tanyakan ke kampusnya apakah ada beasiswa. Selain juga bisa kontak atau mencoba membuka website educationusa.state.gov gitu. Tapi biasanya tuh di awal tahun itu ada banyak sekali opening beberapa beasiswa. Jadi kalian bisa cek aja coba ketik aja beasiswa luar negeri. Biasanya ada orang yang update di blog mereka itu ada updatean setiap beasiswa tuh emang ada tanggalnya gitu. Coba browse aja di Google pasti ada. Oke, baik Kak. Mungkin ini ada kita rangkul sedikit nih. Terkait dengan masalah dana nih untuk menuju ke USA atau Australia nih, mungkin saya sendiri pun penasaran nih, gimana sih terkait
misalnya kalau misalnya kita bilang dolar, kita rupiahkan, itu kan sangat banyak. Ketika kita menghadapi kehidupan atau pendidikan di sana itu sendiri, gimana sih dari pengalaman Kak Lilis dan Kak Mutia nih? Mungkin bisa diceritakan mungkin gitu Kak, bisa Kak? Kalau misalnya, sistem pembiayaan di Amerika sedikit berbeda dengan di Australia. Sepengetahuan saya kalau di Amerika itu misalnya katakanlah beasiswa Fulbright ya. Beasiswa Fulbright itu mengcover sekitar 35.000 per tahun. Jadi teman-teman harus kembali mengecek kampus yang ingin didaftarkan. Ada kampus misalnya katakanlah, ini saya targetnya mau ke Harvard. Harvard itu beasiswa kampusnya itu bisa 2 kali atau misalnya 60.000 US dollar per tahun untuk hidup dan kuliah di Harvard. Misalnya seperti itu. Jadi nanti pihak Fulbright yang akan bernegosiasi dengan pihak kampus gitu. Jadi setengahnya ditanggung Fulbright, setengahnya lagi ditanggung oleh si kampus yang kita tuju. Kalau misalnya beasiswa LPDP, maka teman-teman tidak perlu khawatir karena LPDP itu mengcover penuh semua beasiswa, semua biaya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa. So, kita tidak perlu memikirkan berapa gap-nya. Kalau misalnya masalah kurs ke dolar, saya rasa sih kita hidup sesuai dengan tempat ya. Kalau kita hitung-hitung, misalnya, ini saya mau membeli telur di Indonesia harganya itu $2. Begitu sampai ke sana harga telur itu menjadi 20.000 misal ya, say for example. Maka kita tidak akan mau membelanjakan sepeser pun utang. Kalau menurut saya sih, kalau untuk belanja selama itu make sense, saya biasanya mau mengikuti pola pikir uang yang saya pegang. Yeah. Kalau misalnya pegangnya dolar, maka ya $2 US itu ya berbeda dengan 2.000 rupiah gitu. Jadi kita nggak bisa mematokkan, ini $20 kalau kita belanjakan di Indonesia itu bisa dapat banyak 200.000. No, we'll never buy anything. Jadi kita nggak mau beli apa-apa ujung-ujungnya. So, don't worry. Yang paling penting adalah kita memasang mindset sesuai dengan income. Misal dalam 1 semester kita diberikan biaya hidup berapa? Apakah $1.000 ya? Kemudian ya kita pandai-pandai aja mengikuti mengatur keuangan kita. Apakah kita ingin menyimpan beberapa dolar ya hingga kita punya tabungan misal, atau mungkin kita punya tujuan untuk jalan-jalan di musim semi. Ya sudah, berarti kita pandai-pandai mengelola uang itu supaya tidak habis semua, ada sisanya gitu sih. Jadi usahakan jangan pasang pegang dolar tapi dikonversikan ke rupiah, kita nggak akan beli apa-apa jadinya. Ya, maunya nanti belanja di Indonesia aja dapat banyak. Ini di negara orang makan apa dong? Ya, gimana pengalaman Mutia? Ya, menarik sekali ya pertanyaannya. Emang waktu awal-awal agak sedikit shock ya. Tapi yang jelas ketika dapat 2.300 per bulan, sekitar 23 juta, itu kalau bisa kita bilang lebih dari cukup lah. Kita punya kehidupan yang lebih dari cukup dan sangat sustain, sangat establish dan cukup. Karena kita nggak lagi uang kuliah kan udah diurus sama pemberi beasiswa. Dalam satu mata kuliah itu sekitar 5.000 sampai 6.000 dolar, sekitar 50 sampai 60 juta satu mata kuliah. Jadi dalam satu semester itu ada 4 mata kuliah. Jadi itu udah diurusin sama pihak kampus ya. Jadi makanya kita usahakan kita tuh bisa dapat nilai lulus semua, at least pas 51. Karena ketika kita nggak lulus nanti itu ada konsekuensi apa harus bayar sendiri atau bagaimana, itu belum ada pernah experience yang gitu. Tapi yang jelas untuk mata kuliah, untuk uang kuliah itu udah diurus sama pemberi beasiswa. Dan kita dapat 2.300 per bulan, itu lebih dari cukup. Dan mungkin untuk teman-teman yang di Australia, karena kita dapat 20 jam kerja, jadi bisa setidaknya nggak hanya sekolah aja, tapi bisa nambah pengalaman sambil bekerja juga sambil ngumpulin dolar. Jadi lumayan lah di Australia tuh agak bagus lah untuk rate kerja tuh bagus banget di Australia. Oke, baik Kak. Berarti kita bisa sekalian untuk menjadikan pekerjaan sebagai sampingan kita berarti untuk kehidupan di USA atau di Australia sendiri berarti kan Kak?
Iya, Sambil benar. dolar berarti tadi belajar sambil Bisa mencari dolar. sih, Saya tapi kalau Bisa, tapi kalau di USA, nah, karena oh ya. yeah, you go on. Iya, Bu Lilis. Nggak apa, Bu Lilis. Go on. Jadi kalau Go on. misalnya di USA, nah menariknya di Amerika mahasiswa itu bisa bekerja secara profesional, ya. Kita bisa bekerja sebagai teaching assistant, bisa bekerja sebagai research assistant, atau mau bekerja like bukan di kampus juga bisa. Tapi yang paling menarik adalah punya kesempatan untuk menambah nilai CV kita. Itu sih yang menarik. Jadi kayak ini bekerja sebagai asisten dosen. Jadi nanti ketika pulang CV itu bisa dimasukkan. Yang terakhir, tetapi itu semua tidak bisa langsung kita bilang, saya berangkat ke US, saya bisa langsung bekerja. Sangat tergantung dari pemberi beasiswa. Karena contoh Fulbright ya, kalau misalnya kalian bekerja kemudian dapat beasiswa Fulbright, maka nanti biasanya sih akan ada beberapa diskusi, harus ada diskusi dulu dengan Fulbright-nya, diizinkan atau enggak. Yang kedua, karena ini bekerja profesional, harus juga dapat izin dari DSO, istilah itu kayak perwakilan kampus yang menangani mahasiswa internasional. Setelah lulus dari kampus di Amerika, yang paling menarik, kalian tidak mesti pulang dulu. Kalian bisa menambah tinggal di Amerika selama 1 atau 2 tahun tergantung dari pilihan. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa lakukan adalah kalian bisa kerja kembali di Amerika. Ada yang misalnya sistemnya magang, ada yang memang bekerja sebagai profesional. Saya ada cerita beberapa alumni yang memang bekerja misalnya nih di perusahaan desain, karena dia jurusannya adalah bidang arsitektur. Ada yang bekerja di bidang di perusahaan Google. Kenapa ya? Karena memang mahasiswa internasional diizinkan bekerja secara profesional di sana. Itu sih namanya itu OPT. OPT, Optical Practical Training, magang ataupun bekerja sesudah lulus dan kita dibayar secara profesional oleh perusahaan itu. Itu sih. Oke, makasih kepada Kak Lilis. Mungkin ini sudah masuk kepada sesi waktu akhir kita untuk berjumpa mungkin Kak. Mungkin saya sendiri ini banyak nih sudah menyiapkan pertanyaan. Mungkin peserta-peserta seperti itu juga mungkin bisa kita lanjutkan ke lain waktu atau bisa menghubungi langsung Education USA yang ada di secretnya di UIN ya Kak. Mungkin bagi peserta yang ingin mengetahui lebih dalam lagi atau mau kepoin nih tentang Education USA sendiri, mungkin bisa langsung jumpai Kak Lilis atau Kak Mutia nih untuk boleh jelas lagi. Siapa tahu ada yang tertarik ini menjadi seperti Kak Lilis untuk melanjutkan S2-nya ke Australia atau seperti Kak Lilis ke USA gitu. Nah, mungkin hanya sekian untuk hari ini. Saya mungkin bisa kita lakukan penutupan dengan photo session kepada seluruh peserta untuk bisa mengaktifkan kameranya. Mungkin photo session kali ini biasa kalau seminar tuh kita berdiri di depan panggung, biasa ini mungkin dengan cara seperti ini aja saya mau tambahkan sedikit kalau misalnya selama sekarang kantor kita masih tutup ya selama WFA. Jadi kalau misalnya mau mengunjungi ditunggu aja informasi lebih lanjut. Kalau saat ini tuh komunikasinya boleh lewat email di aceh@educationusa.org atau educationusa.aceh Instagramnya itu sudah saya ketik di komentar ya. Ya, mungkin tidak walaupun misalnya lagi di kampung mungkin tidak usah ke secret, bisa menghubungi dua pemateri handal kita pada sore hari ini yang sudah banyak memberikan materi dan sharing pengalaman kuliah di luar negeri gitu ya Kak. Oke, baik, langsung saja kita lakukan photo session. Untuk seluruh peserta bisa mengaktifkan kameranya untuk menjadi peninggal nih bagi kita nih pada sore hari ini.
Mungkin Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berhadir pada hari ini dan kedua pemateri yang handal yang telah memaparkan nih hasil diskusi pada sore hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan ribuan terima kasih dan apresiasi kepada dua materi dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu kembali. Saya Muhammad Hafiz sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu semuanya. Sampai ketemu lagi semuanya. Terima kasih Kak. Ketemu Tia. Kasih Kak ya. Ya, Ibu Lilis, Adek Ali Hashimi, thank you. Alias ini Ya. teman-temannya. Terima kasih banyak.